Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Sistem Digital modul kedua yang membahas tentang penyederhanaan rangkaian logika menggunakan GMap. Sebelum itu saya akan membacakan tujuan praktikum dari modul 2 ini. Yang pertama, mahasiswa mampu membuat sebuah sistem logika sederhana melalui persamaan boolean dan tabel kebenaran yang diketahui. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan GMap untuk memecahkan persoalan desain sistem sederhana. Saya akan membahas sedikit tentang apa itu peta Carnot sesuai pada modul. Peta Carnot atau GMap adalah metode yang digunakan untuk menyederhanakan suatu persamaan yang ada pada suatu aljabar Boole. Pada umumnya, untuk menyederhanakan sebuah fungsi logika itu terdapat 3 cara. Yang pertama, menggunakan aljabar Boole. Yang kedua, menggunakan teorema De Morgan. Dan yang ketiga, menggunakan peta Carnot ini sendiri. Nah, untuk peta Carnot, umumnya yang sering digunakan adalah peta Carnot yang mempunyai 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Untuk pada modul kedua ini kita akan fokus ke 3 variabel. Dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk lebih dari 4 variabel, entah itu 5 atau 6 atau yang lebih banyak lagi. Dan di modul kedua ini akan ada 2 percobaan, yaitu yang pertama kita akan menyederhanakan dari fungsi nomor 1 ini menggunakan GMap, lalu mencari tabel kebenarannya. Setelah itu akan kita buktikan menggunakan simulasi rangkaian di aplikasi EWB. Nah, untuk yang kedua, kita akan melakukan percobaan merangkai rangkaian ini pada digital trainer. Oke, langsung saja kita ke percobaan yang pertama. Oke, di percobaan pertama ini kita akan coba menyelesaikan satu fungsi dengan menggunakan peta Carnot. Nah, di sini kita punya satu fungsi yaitu x not y z diorkan dengan x not y z not, diorkan lagi dengan x y not z not, dan diorkan lagi dengan x y not z. Nah, untuk langkah pertama penyelesaian menggunakan peta Carnot untuk mencari rangkaian sederhananya atau bentuk sederhana dari fungsi satu ini, yaitu kita membuat kotak peta Carnot terlebih dahulu. Nah, karena di sini terdapat 3 variabel, maka jumlah kotak yang kita buat yaitu 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Nah, di sini kita tulis X, Y, dan Z seperti ini. Lalu kita lihat di persamaannya tadi, fungsinya tadi. Kalau fungsinya ada, maka kita isi 1. Misalnya ini kita isi dulu kotaknya dengan huruf. Kalau 0 itu not, kalau 1 itu berarti nggak pakai not. Nah, kita lihat x not y z. Di sini x not y z berarti kita tulis 1. X not y z not ada di sini, kita tulis 1. X y not z not kita tulis 1. Yang terakhir x y not z kita tulis 1. Berarti
ada di sini untuk penyelesaian peta Carnot-nya. Di sini yaitu X, Y, not dan X not Y. Berarti untuk fungsi sederhananya yaitu menjadi hanya X, Y not diorkan dengan X not Y. Nah, kita akan membuktikan hasil dari sederhana ini dengan menggunakan perhitungan manual. Sebelumnya kita isi dulu tabel kebenarannya. Nah, untuk perhitungan manualnya kita tulis lagi fungsi di atas. Nah, perlu diingat di sini ada satu sifat yaitu jika X diorkan dengan X not sama dengan 1. Kita ambil di sini. Di sini X not sama Y sama. Nah, berarti yang berbeda adalah Z-nya. Ingat ini tadi X diorkan dengan X not sama dengan 1. Ini hasilnya 1, berarti hilang. Tinggal X not Y ditambah. Nah, di sini yang sama adalah X Y not dengan X Y not. Nah, Z-nya berbeda. Hasilnya 1 berarti hilang. Hasilnya X Y not. Ini hasil akhirnya sama seperti hasil dari peta Carnot, sudah terbukti. Oke, ini adalah rangkaian dari fungsi yang ada pada nomor 1. Nah, terdapat 4 gerbang N, 3 gerbang NOT, dan 1 gerbang OR. Nah, di sini ada 3 inputan yaitu X, Y, Z. Inputan di sini kita gunakan saklar yang memiliki dua output. Untuk output saklar yang terputus merepresentasikan input 0 dan untuk yang tersambung merepresentasikan input 1. Nah, di sini kita akan membuktikan tabel kebenaran yang sudah kita buat tadi di awal, apakah outputnya sudah sesuai dengan rangkaian ini. Sebelumnya sekedar mengingatkan, untuk pengisian tabel pengamatan bisa kalian lakukan dengan screenshot video ini pada rangkaian ini, atau kalian juga bisa merangkai sendiri di EWP kalian masing-masing. Tapi saya lebih mengutamakan kalian mencoba sendiri lalu kalian screenshot. Siapa tahu rangkaian kalian lebih bagus, lebih rapi. Itu akan menjadi nilai tambahan untuk kalian. Langsung saja kita coba satu persatu dari ke 8 input tabel kebenaran. Running EWP, lalu masukkan inputnya. Pertama 000,
keluarannya 0. Kedua 001 keluarannya 0. Lalu 010 keluarannya 1. 011 keluarannya 1. 100 keluarannya 1. 101 keluarannya 1. 110 keluarannya 0, dan yang terakhir 111 keluarnya 0. Jadi dapat disimpulkan untuk tabel kebenaran yang sudah kita buat di awal tadi sudah benar. Kita buat menurut dengan Gmap dan kita buktikan menggunakan simulasi EWB dan ternyata benar. Untuk jika lampunya nyala itu outputnya berarti 1, jika padam berarti outputnya 0. Oke, pada percobaan kedua ini kita akan coba merangkai rangkaian yang ada pada modul. Kita akan rangkai di digital trainer. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk yang kedua, yaitu rangkaian yang ada pada modul pada digital trainer. Nah, langkah pertama, siapkan ketiga IC-nya, yaitu ada IC 7402, 7408, dan 7432. Ini IC-nya secara berturut-turut adalah IC NOR, IC N, dan IC OR. Tancapkan ketiganya seperti posisi yang seperti ini. Lalu pasang VCC dan ground. Pasang di sini karena nanti akan kita jumper ke ketiga IC-nya. Perhatikan datasheet dari tiap IC agar tidak salah dalam menyambungkan entah itu input output ataupun VCC dan groundnya. Setelah selesai semua IC dipasangi VCC dan ground, lalu mulailah rangkai sesuai pada modul. Output dari gerbang NOR yang pertama masuk ke input gerbang NOR yang ketiga. Lalu input B dari gerbang NOR pertama juga masuk ke input pertama dari gerbang NOR yang kedua.
Dan untuk gerbang NOR yang kedua, outputnya di jumper masuk ke input gerbang NOR ketiga dan gerbang N pertama. Dan output dari gerbang NOR yang ketiga masuk ke input gerbang OR, dan output gerbang N masuk ke input gerbang OR. Nah, untuk yang terakhir outputnya dimasukkan ke sini, output lampu. Bisa. Nah, setelah semuanya sudah terangkai dengan benar, tinggal kita masukkan tiap input sesuai dengan tabel kebenaran. Oke, berikut adalah tugas asistensi untuk modul 2. Hanya ada satu soal dan dua fungsi di sini, yaitu untuk kelas A dan kelas B berbeda. Saya harap dikerjakan dengan teliti semaksimal mungkin. Jika ada gambar atau tabel, digambar menggunakan penggaris agar hasilnya rapi. Kerapian dari laporan praktikum juga mempengaruhi nilai kalian masing-masing. Oke, setelah kita rangkai semua rangkaian yang ada di modul seperti ini, nah lalu kita uji dengan memasukkan input satu persatu. Total ada 16 input sesuai tabel kebenaran yang telah dibuat. Pertama yaitu 0000, hasilnya yaitu outputnya 0. Lalu 0001, hasilnya 1. 0010, hasilnya 0. 0011, hasilnya 0. 0100, hasilnya 1. 0101, hasilnya 1. 0110, hasilnya 1. 0111, hasilnya 1. 1000, hasilnya 0. 1001, hasilnya 1. 1010, hasilnya 1. 1011, hasilnya 1. 1100, hasilnya 1. 1101, hasilnya 1. 1110, hasilnya 1. 1111, hasilnya 1. Oke, cukup sekian untuk percobaan dari modul 3 ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung tanya ke WhatsApp, via WhatsApp. Dan jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.